Hai semua, ketemu lagi dengan saya Diki dan partner saya Pak Abe. Ya. Kami berdua adalah otomatis dari Optik Melawai. Hai Pak Abe, apa kabar? Baik Pak Diki. Nah, kita udah banyak bikin konten YouTube nih Pak Diki ya. Banyak nah, ya? Banyak dong. Dan beberapa teman yang japri kangen dengan episode mitos dan fakta nih Pak Diki. Bagaimana kalau kita berikan ya mitos dan fakta di episode kali ini Pak Diki ya. Oke, nggak usah pakai tunggu lama ya. Kita mulai aja acara mitos atau fakta. Oke Pak Abe, yang pertama ya. Mitos atau fakta nih Pak Abe, kalau kacamata yang lebih mahal itu lebih baik daripada yang lebih murah. Ya. Jawabannya adalah mitos. Karena gini Pak Diki, nggak selalu frame, memang sih frame itu mahal karena material, karena bahan, karena desain. Tapi banyak juga frame-frame yang mungkin tidak bermerek, tapi kualitasnya bagus Pak Diki, sehingga memang membuat harga frame itu lebih murah. Seringkali kita harus bayar mahal karena faktor mereknya itu Pak Diki. Atau brandnya itu. Ya. Padahal walaupun harganya lebih murah, tapi kalau kualitas material yang digunakan itu lebih baik, lebih bagus, itu jatuhnya juga secara harga lebih murah. Pasti. Oke Pak Abe. Selanjutnya Pak Diki, kira-kira mitos atau fakta ya, kalau semua frame, semua kacamata, frame kacamata itu cocok untuk semua jenis lensa Pak Diki? Oke, jawabannya adalah mitos. Faktanya gini Pak Abe, jadi setiap jenis lensa itu kan memiliki fungsi masing-masing. Tentunya harus disupport dengan lensa yang berbeda, dengan frame yang sesuai juga Pak Abe. Contoh, kalau kita ingin menggunakan lensa progresif, itu frame-nya tidak boleh terlalu kecil karena akan mengakibatkan fokus bacanya menjadi berkurang. Atau sebaliknya, kalau terlalu besar juga akan menyebabkan distorsi yang banyak akan masuk ke penglihatan kita. Contoh lainnya adalah kalau misalnya kita pakai frame yang melengkung nih Pak Abe, itu kadang-kadang tidak cocok juga untuk beberapa jenis lensa karena akan menurunkan kenyamanannya kan gitu Pak Abe. Betul. Nah berikutnya Pak Abe, giliran saya Pak Abe ya. Silakan. Mitos atau fakta, kalau frame plastik itu lebih tahan lama dibandingkan frame logam atau frame metal? Ya, jawabannya adalah fakta. Karena memang gini Pak Diki, jadi kalau frame plastik itu memang kalau plastik itu lebih awet. Karena kan dia tahan keringat. Ya, betul. Dan memang material dibandingkan frame metal yang lebih mudah untuk korosi dan sebagainya, frame plastik memang lebih awet dibandingkan frame metal. Karena itu biasanya nggak diwarnai dan sebagainya, jadi lebih awet, ya nggak pudar dan sebagainya. Biasanya frame plastik itu natural warnanya, sedangkan frame metal tuh ada pelapisan, ada cat, bisa pudar gitu Pak Abe ya. Nah, sekarang di Pak Diki, mitos atau fakta kalau frame itu semakin ringan, ternyata semakin rapuh? Jawabannya adalah mitos. Nah, jadi belum tentu Pak Abe frame yang ringan itu ringkih ya. Mungkin kita berpikiran seperti itu, yang mantap itu, yang berat itu pasti lebih awet. Nah, ternyata frame-frame yang secara berat itu ringan itu menggunakan material khusus Pak Abe. Biasanya material yang digunakan adalah titanium beta. Nah, titanium beta ini memiliki feature dia secara weight, secara bobot dia lebih ringan, tahan korosi dan juga fleksibel. Jadi sangat lentur. Jadi kalau walaupun framenya tipis, enteng, tapi kalau menggunakan bahan titanium beta ini dia tidak mudah patah. Bahkan kalau kita bengkokin atau sengaja melintir gitu, dia akan kembali ke posisi semua dengan baik. Oke, berikutnya Pak Abe ya. Mitos atau fakta? Kalau kacamata itu sebenarnya tidak hanya untuk orang yang memiliki masalah penglihatan. Jadi kacamata itu sebenarnya bisa dipakai oleh semua orang deh, baik orang normal atau orang yang matanya buram. Jawabannya atau fakta nih? Jawabannya adalah fakta. Karena banyak sekali Pak Diki orang yang matanya normal, artinya tidak membutuhkan koreksi penglihatan, tapi karena mungkin fashion atau mungkin pengen terlihat lebih matang, itu mereka menggunakan kacamata yang lensanya normal atau plano Pak Diki. Jadi udah jadi bagian dari fashion, bukan hanya sekedar alat bantu penglihatan tuh Pak Diki. Bisa juga kalau kita mau melindungi mata dari sinar ya Pak Abe ya. Misalnya normal nih, tapi kita ingin matanya sehat, terlindung dari sinar UV atau sinar biru, kita bisa pakai yang normal tapi dengan filter khusus gitu ya. Ya, setuju Pak Diki. Nah, berikutnya mitos atau fakta nih
Pak Diki, kacamata yang sering dipakai akan lebih cepat rusak? Jawabannya adalah mitos. Nah, jadi sebenarnya gini nih Pak B, kalau kacamata semakin kita sering gunakan, yang penting gunainnya di muka ya, di wajah ya, jangan di kepala ya. Nah, itu justru semakin awet. Kenapa? Karena dia tidak dilepas pasang, lepas pasang. Ya. Kalau manteng di muka, jadinya dia tetap stabil, baik setelannya, shape-nya, bentuknya maupun engselnya. Nah, kan bagian kacamata yang paling sering membutuhkan setup ulang adalah bagian engsel Pak Abi. Itu terjadi kalau misalnya kita lepas pasang, kita lipat lagi, kita buka lagi, kita pasang lagi, mengakibatkan si engsel tadi akan lebih cepat loose atau cepat kendor, sehingga lebih cepat kita butuh setelan gitu ya. Jadi kalau dipakai terus malah justru lebih awet. Lebih awet, bener. Yang penting dirawat ya, misalnya setelah selesai dipakai, dibersihkan, dikeringkan supaya tidak ada keringat yang menempel. Nah, oke Pak B, berikutnya ya, mitos atau fakta, kalau frame rimless, Pak B tahu rimless kan ya, itu lebih mudah patah dibandingkan dengan frame yang ada rimnya. Jawabannya mitos atau fakta nih? Mitos. Oke, gini Pak Diki, jadi orang sering salah paham ya. Justru kalau frame rimless itu umumnya itu bahan framenya tuh bahan yang berkualitas, yang kuat, titanium, ringan ya. Yang sering malah yang pecah itu lensanya. Frame-nya aman-aman saja gitu. Jadi hanya merasa karena ringan, kemudian enteng sehingga cepat rusak, enggak. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan lensa atau frame rimless, pilihlah lensa yang kuat. Bisa dari bahan Trafex, bahan polikarbonat ataupun high index ya Pak Diki ya. Jadi Bapak Ibu adalah mitos kalau frame rimless cepat patah. Yang penting dipasangin dengan lensa yang cocok sesuai dengan frame rimlessnya. Bahannya ya. Nah Pak Diki, apakah mitos dan fakta kalau frame plastik kalau udah patah nggak bisa dibenerin? Jawabannya adalah fakta. Jadi kalau frame plastik Pak B, biasanya ya kalau kita lihat frame plastik itu di bagian tempelnya ada tulangnya yang terbuat dari metal atau logam. Nah, walaupun demikian, di bagian manapun dari frame plastik apabila patah, ya nggak bisa dibenerin. Karena nggak mungkin dilas atau disolder. Plastik kalau disolder ya meleleh kan gitu ya. Berbeda dengan frame yang terbuat dari logam atau metal. Untuk beberapa material kalau dia patah dia bisa disambung. Ya, walaupun ada bekasnya, tapi secara fungsi masih bisa dipakai kalau disambung. Tapi berbeda dengan frame plastik, apapun material plastiknya tidak bisa disambung kalau dia sudah patah. Gitu ya. Oke, berikutnya nih Pak B. Mitos atau fakta? Kalau frame metal itu bisa menyebabkan alergi? Jawabannya adalah mitos. Karena Pak Diki, metal itu kan banyak macam-macam nih ya. Jadi frame metal, apalagi sekarang nih ya, banyak sekali frame metal yang sifatnya hipoalergenik. Hipoalergenik berarti resiko alergennya rendah. Sedikit ya, lebih rendah. Jadi bahan-bahan seperti titanium, bahan-bahan seperti tertium beta atau bahan emas tadi itu juga bisa membuat nyaman di kulit kita karena emang nggak menimbulkan alergi. Jadi hati-hati ya buat teman-teman alergi. Pilihlah bahan-bahan titanium yang ringan atau stainless steel. Itu sangat cocok untuk orang-orang yang alergi. Jadi nggak semua metal itu bisa menyebabkan alergi ya. Mungkin yang paling sering menyebabkan alergi itu yang dari bahan nikel ya. Atau metal yang ada campuran nikelnya. Itu untuk kulit yang sensitif bisa gatal, bisa merah. Karena keringat ya, campur keringat dan sebagainya. Nah Pak Diki, ini mitos atau fakta kalau frame yang besar itu nggak cocok untuk orang yang wajahnya imut atau mukanya kecil dan sebagainya Pak Diki? Itu jawabannya adalah mitos. Mungkin kita nangkepnya ya, udah mukanya imut, masa frame-nya besar, kebesaran dong. Nah, ternyata nggak selalu juga nih. Sekarang kan tren fashion udah bergeser Pak Abi. Sekarang modelnya tuh untuk oversize frame itu balik lagi gitu ya, kayak zaman-zaman tahun 60-an gitu ya. Jadi tren. Justru orang yang mukanya imut juga bisa ikut tren zaman sekarang, yaitu dengan menggunakan frame yang oversize. Nah, biasanya triknya adalah produsen frame tadi akan membuat size frame yang besar supaya ngikutin model tren, tetapi bagian bridge-nya kecil Pak Abe, pendek, sempit, sehingga untuk orang yang wajahnya imut tetap bisa masuk untuk pakai frame yang oversize tadi. Pas, karena tidak keluar dari lebar wajah seperti itu Pak Abe. Itu cara menyikapinya. Jadi sekarang sih dengan teknologi, dengan fashion itu sudah align, artinya walaupun fashionnya bergeser kayaknya nggak pantas, tapi dengan teknologi yang ada, produsen frame pun juga merubah
parameternya sehingga bisa cocok untuk semua orang. Betul, itu tetap nyaman digunakan tetap ya. Nyaman digunakan. Nggak korban model. Betul. Ya. Oke Pak Abe dan teman-teman semua, saya kira cukup ya untuk episode mitos dan fakta kali ini. Apabila kalian masih penasaran, masih punya pertanyaan seputar mitos dan fakta lainnya seputar kacamata, kesehatan mata dan lensa kontak, silakan nanti bisa kita bahas berikutnya atau bisa tanyakan saja ke gerai optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan selalu saya ingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen. Kira-kira tips apa lagi teman-teman ketahui seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata? Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.